Seperti yang kita lihat bahwa unsur-unsur makalah ada 6, yaitu dari judul, kemudian daftar isi, selanjutnya pendahuluan, isi, kesimpulan, kemudian daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya 3 saja, dan kemudian poin 3 lagi akan dibahas oleh presenter yang kedua. Nah, saya akan menyampaikan unsur-unsur makalah yang pertama dan menjelaskan apa itu yang dimaksud atau poin-poin yang terdapat dalam unsur-unsur makalah. Yang pertama, judul. Judul ini judul atau unwanul maqalah. Nah, judul ini harus ada jika kita membuat makalah. Intinya judul ini sebagai patokan, dan seorang pembaca hanya akan dapat menyimpulkan, dapat menangkap bahwa isi dari setiap makalah itu dilihat dari judul. Secara garis besar dilihat dari judul. Nah, alur dalam pembuatan makalah itu dapat dilihat dari judul. Jadi, judul ini disebutkan juga dengan nama dalam suatu karya atau buku, skripsi, dan makalah. Nah, dalam judul ini ada judul beberapa kata yang dirangkum menjadi satu kalimat. Nah, kalimat ini menjelaskan bahwa apa yang dibahas mulai awal sampai akhir di dalam pembahasan. Nah, contoh apabila kita membaca makalah tentang fonetik, kajian fonetik, kemudian isinya itu pasti tentang kajian fonetik. Nah, itu dilihat dari judulnya. Kemudian unsur yang kedua itu adalah daftar isi. Daftar isi ini dapat diartikan sebagai atau di bahasa Arabkan jadwalul muhtawayat. Kemudian daftar isi ini ada 3 poin, yaitu bab pertama, bab, kemudian dirincikan bab-babnya, kemudian dibuat halamannya, entah halaman berapa. Bab pertama pendahuluan, kemudian bab kedua yaitu pembahasan, kemudian bab ketiga itu penutup. Nah, kemudian itu diberi halaman, dan sehingga pembaca mudah mencari halaman yang dia ingin baca atau yang dicari. Nah, poin yang ketiga itu adalah pendahuluan. Nah, setelah daftar isi ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, pendahuluan dibaca Arabkan sebagai al-muqaddimah. Nah, dalam pendahuluan ini dikemukakan persoalan yang akan dibahas di dalam suatu makalah itu. Nah, biasanya atau yang harus terdapat dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Setelah latar belakang ada rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan pembahasan atau tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu tadi kita jelaskan di dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang itu apa yang melatar belakangi kita membuat suatu makalah. Nah, latar belakang juga dapat menggambarkan alur-alur yang terdapat dalam pembahasan. Nah, latar belakang itu diambil dari permasalahan, kemudian yang kita bahas dalam makalah diangkat di dalam satu, yaitu di latar belakang. Kemudian yang kedua tadi di rumusan masalah. Rumusan masalah ini tergantung pada bagaimana, apa, atau alasan-alasan atau persoalan-persoalan yang dapat kita munculkan sehingga kita dapat membuat makalah. Nah, kemudian tujuan pembahasan itu setelah seseorang pembaca dapat memahami makalah yang kita buat, maka dia dapat mendapatkan hasil dari yang dia baca sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam makalah. Nah, biasanya rumusan masalah, apabila rumusan masalahnya ada 3 poin, tujuannya juga ada 3 poin. Karena persoalan itu di tujuan itu terdapat solusinya. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Dilanjutkan oleh narasumber yang kedua untuk membahas mengenai isi
kemudian kesimpulan, setelah itu daftar pustaka. Berapa yang dimaksud dengan isi, kesimpulan, dan daftar pustaka? Isi itu dalam bahasa Arab muhtawayatun. Isi dari makalah adalah bahasan tentang suatu topik dan pemikiran penulis terhadap topik tersebut. Makalah sangat berbeda dengan jurnal ilmiah atau skripsi. Makalah adalah karya ilmiah dengan bentuk yang sederhana. Apa saja sih contoh isi dalam makalah? Yaitu ada halaman judul, kata pengantar makalah, daftar isi, latar belakang makalah, rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, manfaat yang didapat membaca, dan identifikasi masalah. Baik, itu tadi penjelasan dari isi dalam makalah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam bahasa Arabnya khatimatun, kerap digunakan pada bab akhir dalam sebuah makalah maupun skripsi. Kesimpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan. Tidak hanya itu, kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian terakhir dari suatu karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka bahasa Arabnya fahrosa. Fahrosa atau daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya itu ada beberapa aturan umum cara menulis daftar pustaka dalam makalah, yaitu nama, tahun terbit, judul buku, dan kota dan nama penerbit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan langkah-langkah penulisan makalah bahasa Arab. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengaturan komputer berbasis Arab. I'dadul hasuba mustanadi ilal lugha arabiyah. Dan poin kedua adalah penggunaan keyboard bahasa Arab, istahdamu lauhatul mafatihal arabiyah. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang pengaturan komputer berbasis bahasa Arab, yaitu untuk mengatur Microsoft Word agar bisa menggunakan tulisan bahasa Arab. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama, menambah pengaturan bahasa Arab dengan cara mengklik icon start pada monitor, lalu klik tulisan kontrol panel yang ada di sebelah kanan. Kedua, klik icon clock, language, dan region. Yang ketiga, klik regions and language. Keempat, klik keyboard and language, lalu klik change keyboard. Kelima, klik tulisan add yang di sebelah kanan. Dan keenam, klik Arabic atau Egypt. Kemudian klik tulisan keyboard yang ada di bawahnya, lalu klik pada kotak kecil yang ada di samping tulisan Arabic 101, maka akan muncul tanda checklist. Yang ketujuh, klik add lalu apply yang ada di pojok kanan bawah, kemudian OK. Kedelapan, jika halaman Microsoft Anda sedang terbuka, maka tutup terlebih dahulu, kemudian buka kembali halaman Microsoft Word Anda untuk mengetahui apakah keyboard bahasa Arab sudah berfungsi atau belum. Maka lihatlah taskbar yang ada pada Windows Anda pada saat itu. 9. Apabila tulisan seperti di atas muncul, maka klik AR jika ingin mengetik menggunakan bahasa Arab, dan IN untuk pengetikan bahasa Indonesia. Jika Windows tidak memiliki taskbar seperti di atas, maka Anda cukup dengan menekan tombol Shift kemudian Alt pada halaman Microsoft Word untuk merubahnya. Mulailah penulisan bahasa Arab dari sebelah kanan dengan mengklik right to left text direction seperti gambar berikut. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai penggunaan keyboard bahasa Arab atau istahdamu lauhatul mafatihal arabiyah. Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan keyboard berbahasa Arab. Untuk mengetahui huruf lambing atau simbol dalam bahasa Arab, Anda harus perlu memperhatikan huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan kutipan.
Kutipan dibedakan atas dua, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah pinjaman pendapat yang diambil secara lengkap kata demi katanya atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Adapun kutipan yang tidak langsung ialah pinjaman pendapat seorang pengarang atau dari pendapat seorang tokoh yang berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Kutipan langsung yang kurang dari 6 baris, ia ditulis sama dengan teks yang lain dan diletakkan di antara dua tanda kutip. Jika sebaliknya, melebihi 6 baris, maka teks yang dikutip tersebut harus ditulis satu spasi dengan margin kanan masuk 1,27 cm atau 1 default tab dan font traditional Arabic 18 pt dengan memberi tanda kutip. Adapun untuk penulisan daftar rujukan makalah berbahasa Arab pada umumnya menggunakan footnote. Dan cara penulisan footnote ialah dengan meletakkan kursor pada akhir teks yang akan diberi footnote, kemudian klik reference, lalu klik insert footnote, pindahkan angka footnote ke kanan melalui menu rata kanan jika footnote berbahasa Arab ya. Kemudian tulis footnote dengan susunan format sebagai berikut. Yang pertama nama pengarang tanpa gelar. Kemudian judul buku. Judul buku ini boleh ditulis dengan italik atau cetak miring atau juga boleh di bold atau di garis bawah atau underline. Gitu. Kemudian tempat terbit beserta penerbit dan tahun terbit, dan yang terakhir adalah halaman kutipan. Adapun aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan footnote, yang pertama ialah jika terdapat kutipan lain daripada buku yang sama atau yang mengikuti kutipan sebelumnya namun di halaman yang berbeda, maka di footnote cukup ditulis ibid kemudian sertakan halaman yang berbeda tersebut. Kemudian jika kutipannya sama namun sudah disertakan sumber yang berbeda, maka cukup ditulis dengan nama pengarang dan kemudian halaman. Kemudian jika sumber kutipan atau rujukan yang diambil dari artikel atau sebuah jurnal, ini teknik penulisan footnote-nya ialah menyebutkan nama penulis seperti susunan nama aslinya. Gitu. Jadi tidak dibalik ya. Beda lagi kalau kita menuliskan daftar pustaka. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan judul artikel yang ditaruh di antara dua tanda petik. Kemudian nama jurnal ditulis miring atau italic. Kemudian nomor jurnal, bulan, koma, spasi, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Kemudian aturan selanjutnya yakni jika tulisan yang dikutip atau dirujuk ini merupakan kumpulan tulisan dalam satu buku, maka ketentuan penulisannya ialah harus menyebutkan nama penulis seperti susunan nama aslinya, sama seperti aturan sebelumnya, jadi tidak dibalik penulisan namanya. Kemudian dilanjutkan dengan judul artikel atau judul buku, yang mana kalau judul buku ini harus ditulis miring. Kemudian dilanjutkan dengan ditulisnya nama editor, kemudian tempat penerbit, nama penerbitan, tahun penerbitan, dan yang terakhir ialah nomor halaman. Kemudian aturan yang selanjutnya yakni jika tidak diketahui tahun penerbitannya, maka digunakan kata duna al-sanah. Dan apabila buku tersebut tanpa tempat penerbit, maka digunakan kalimat duna al-matba. Sedangkan kalimat duna al-tab digunakan jika tanpa adanya nama penerbit. Aturan yang selanjutnya yakni jika rujukan buku ditulis, diedit atau diterjemahkan oleh dua orang, maka keduanya harus ditulis. Nama keduanya harus disebutkan semuanya. Dan aturan yang terakhir ialah apabila kutipan yang diambil dari tesis magister atau disertasi doktor yang tidak diterbitkan, caranya yakni dengan menulis nama penulis tesis atau disertasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan judul tesis atau disertasi yang diapit oleh dua tanda kutip. Kemudian tesis atau disertasi doktor, kemudian dilanjutkan dengan nama perguruan tingginya, tahun penulisan, dan yang terakhir nomor halaman.
Adapun jika penulisan kutipan atau rujukan ini bersumber dari Al-Quran, maka cara menulisnya ialah nama surat beserta ayat. Kemudian ada lagi aturan apabila menulis hasil wawancara. Aturannya yakni dengan menyebutkan yang diwawancarai atau narasumbernya tanpa menyebut jabatannya atau gelar seperti bapak, ustadz, dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan menulis tempat wawancara, tanggal, bulan, dan tahun wawancaranya. Dan yang terakhir, apabila kutipan atau rujukan ini merujuk artikel yang dari internet, cukup dengan menulis alamat lengkap website dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pengaksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Badruzaman. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah ilmiah dalam penelitian karya ilmiah atau makalah. Di sini saya akan menjelaskan 4 istilah ilmiah dari 7 yang nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang pertama adalah teori, yang kedua adalah ide, yang ketiga judul, dan yang keempat adalah metode penelitian. Yang pertama an-nadhariyah. Yaitu ta'rifun nadhariyah bi annaha majmu'ah min al-faradiyat at-tajarub wal haqa'iq allati yatimmu istikhdamiha li tahqiq idraki dahani abra tafsir ad-dawahir al-mukhtalifah. An-nadhariyah adalah teori. Teori didefinisikan sebagai seperangkat hipotesis, landasan, dan fakta yang digunakan untuk mencapai kesadaran mental dengan menjelaskan fenomena yang berbeda. Kama tustakhdamu li fahmil alaqat bainal musabbabatil umur wa ta'thiratiha al-muhit, dan juga digunakan untuk memahami hubungan antara penyebab sesuatu dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Itashakkala nadhariyat asasan li tafkir al-ilmi al-khassa bi muhawalati syarh al-ashya' al-mutsbitah abra adadi min al-mabadi al-asasiyah. Teori menjadi dasar pemikiran ilmiah yang berusaha menjelaskan hal-hal yang dibuktikan melalui sejumlah prinsip dasar. Teori juga merupakan landasan yang mendasari sesuatu, seperti karya tulis ilmiah dan makalah. Teori juga sebagai dasar dari sebuah penjelasan dan analogi. Teori berfungsi sebagai pedoman dalam hipotesis tertentu. Yang kedua adalah al-faqrah, yaitu ide. Al-faqrah hiya aslu asya wa hiya suratul aql wa tamthiluhu al-waqi' li syai'in ma. Wal faqrah hiya al-mafhum alladhi narghabu bi isalihi ila an-nasi hawla mawdu' ma wa hiya amalu tarabit kama wasfuha asyair al-umriki Robot Farasid wahia kullu ma ikhtaru fil aqli min asya'i wa khululi wal iktirahat. Yang kedua adalah ide. Ide adalah asal usul sesuatu, dan itu adalah gambaran pikiran dan representasi realistisnya dari sesuatu hal. Dan ide adalah konsep yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang tentang suatu objek. Wal faqra ya natajul asfi ad-dahani alladhi yad'u al-ashya' kullaha ala tawilah wa yaqumu bi tahliliha amalan fil khuruji bi mashru'in lafadul aini wa jadabul lil akhirin. Idenya adalah produk dari brainstorming atau cuci otak yang menempatkan semua hal di atas meja dan menganalisisnya dengan harapan menghasilkan proyek yang menarik bagi orang lain. Ada pokok juga gagasan
yaitu merupakan gagasan yang dapat berubah menjadi tulisan yang berpandangan luas, juga berfungsi sebagai pengarah pembahasan yang akan diambil atau dibahas. Yang ketiga adalah al-judul, yaitu judul. Yu'ariful judul ala annahu majmu'ah min anasir bayanat al-munaddimah ala syakli a'immadatun wa hiya ta'arrifu biismiha usufun afqiyah. Judul didefinisikan sebagai sekumpulan elemen data yang diatur ke dalam kolom yang disebut dengan dan baris horizontal. Yahtawil judul ala adadi muhaddad min al-midah, lakinnahu yumkinu an yahtawi ala ayyi adadin minas sufuf. Sebuah tabel memiliki jumlah kolom yang tetap, tetapi dapat berisi sejumlah baris. Ya'rifu safi min khilalil qayyim allati tadharu fi juz'in min al-a'immadah yusama bil miftah al-masyrah. Baris ditentukan oleh nilai yang muncul di bagian kolom yang disebut kunci kandidat. Judul juga merupakan informasi terkait isi dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah al-manhajiyah atau manhaj al-bahthi, yaitu metodologi penelitian. Mustalahun al-isyrahi al-manhaj al-muttabi' fi kutubin atau abahathin ma'ina. Metodologi penelitian adalah sebuah istilah untuk merujuk pada metode yang digunakan dalam buku atau penelitian tertentu. Al-manhaj huwa siyasah atau mandumah al-mabadi fi ta'amul ad-dirasi wa tahlili li hallin mushkilatun ma datun makuna minha atwar wal mahamin wa turukin wal asalib. Kurikulum atau metodologi. Kurikulum adalah suatu kebijakan atau sistem prinsip dalam pendekatan akademik analitis untuk memecahkan suatu masalah dengan komponen-komponen yang meliputi tahapan, tugas, metode, dan alat. Metodologi penelitian adalah alat atau cara untuk melakukan proyek penulisan karya ilmiah atau makalah dan sejenisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخامس يعني المرجع. عرف العلماء اللغة أن المرجع هو المكان الذي يتم الرجوع إليه أو الذي يرد إليه أمر من الأمور، ومثاله الكتاب الذي يعد مرجعا لمن يريد البحث عن المعرفة. أما تعريف المصدر في اللغة فهو الموضع أو المكان الذي يمت بالمعلومات الأصلية، ويلاحظ أن الدلالة اللغوية لكلماتي المصدر والمراجع متقاربة، لأن كليهما موضع يمكن الرجوع إليه. Jadi para ahli bahasa ini mendefinisikan rujukan sebagai tempat yang dirujuk atau yang dirujuk seperti buku yang menjadi rujukan bagi kita yang ingin mencari ilmu baru sebagai acuan dalam menulis makalah. Kemudian yang keenam yakni al-hasyiyah. الحاشية هي عبارة عن ملاحظة توضع في الهامش السفلى للصفحة، تستخدم لأغراض مثل الاستشهاد، ثم الإشارة إلى المراجع، ثم التعليق على جزء معين من النص،
أو وسوى ذلك. وغالبا ما تستخدم من قبل الكتاب عند تأليف الكتب. Yang keenam ini adalah footnote, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai catatan kaki. Catatan kaki ini pada makalah biasanya ditempatkan pada margin bagian bawah yang ditujukan untuk mengutip atau merujuk ke referensi, entah itu buku ataupun jurnal ataupun artikel. Dan footnote ini sering digunakan penulis ketika menulis buku atau menulis makalah. Kemudian ketujuh adalah ta'liqul khitami, huwa barnamij ya'malu ma'a Microsoft Word litansiqi wa kitabatil istishhadat fi an-nassi tilqaiyan wa kitabati qawaimil maraji' wifqan lin-natm alladhi yakhtaruhu al-bahith. ويمكن أيضا بواسطة استخدام قاعدة البيانات شخصية لجمع وتخزين السجلات لمصدر من مصادر المعرفة. Yang ketujuh ini adalah EndNote. EndNote ini adalah rujukan yang biasanya terletak di belakang makalah. Jadi EndNote ini merupakan program yang bekerja pada Microsoft Word secara otomatis memformat dan menulis kutipan dalam teks. Dan untuk menulis daftar referensi ini dapat sesuai dengan gaya yang dipilih oleh penulis makalah. Dan EndNote ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan catatan untuk berbagai sumber pengetahuan yang kita jadikan sebagai rujukan. Hal jenis-jenis makalah ilmiah atau kitabah ilmiah, yaitu yang pertama yaitu ada 3 pembagian, ya. Makalah edukatif atau yang kita ketahui dengan makalah atau warokah al-istintajiyah, dan yang kedua ada makalah indukatif atau yang kita kenal juga dengan warokoh al-istiqraiyah summa, dan yang terakhir yaitu makalah campuran atau yang kita kenal juga dengan al-warokoh al-mukhtalithah. Makalah edukatif, indukatif dan campuran ini merupakan salah satu jenis makalah berdasarkan sifat dan bentuk penalaran yang digunakan, ya. Jadi ketiga makalah ini itu semuanya berlandaskan dengan al-istidlal, ya, syaklul istidlal wa tabi'atuha. Jadi berdasarkan sifat dan bentuk penalaran, ya, bentuk penalaran dalam kepenulisannya, ya. Oleh karena itu banyak dan sangat mudah kita ketemui, ya, macam-macam bentuk karya ilmiah dari 3 jenis karya ilmiah tersebut, yaitu dedukatif, indukatif, dan campuran atau mukhtalithah, ya. Wa min nahiyatin ukhra, ya, dan di sisi lain ketiga jenis makalah itu merupakan bentuk karya tulis ilmiah, ya, yang lantaran sifatnya dan kepenulisannya itu senantiasa didasarkan pada kajian teoritis atau dirosah nadhoriyah, ya. Dan yang pertama itu berlandaskan kepada dirosah nadhoriyah atau kajian teoritis, kemudian studi literatur atau dirasatul adab, kemudian rumusan masalah
atau siyaghatul muskilat, dan yang keempat tujuan kepenulisan, ahdaful kitabah, ya, dan yang lain-lain. Ya, semua dari 3 jenis itu berlandaskan dengan 4 metode tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan makalah edukatif, ya, merupakan salah satu bentuk karya ilmiah atau yang kita dengar dengan al-waraqah al-istintajiyah, yang sifat kepenulisannya senantiasa didasarkan pada kajian terhadap landasan teoritis, ya, yang kita ketahui juga dengan dirasa nadhariyah, dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Jadi targetnya itu setelah mengkaji secara teoritis atau secara dirasa nadhariyah, itu sangat juga memperhatikan rumusan masalah yang dibahas, ya, atau siyaghatul muskilat, ya, yang dibahas dalam kepenulisan karya ilmiah itu, ya, sehingga proses penulisannya, ya, proses penalarannya atau istidlalnya, ya, sendiri dikembangkan mempergunakan pola umum kemudian ditarik ke khusus, ya. Setelah dikaji secara teoritis, ya, dan penalarannya itu, pengambilan kesimpulannya itu melalui pola umum kemudian ke pola khusus, ya. Pola umum itu pola yang secara perinci, kemudian pola khusus itu pola yang lebih mendalam lagi, ya, yang bermaksud mendalam lagi dalam pembahasan karya tulis itu. Kemudian yang kedua, makalah indukatif atau kita ketahui juga dengan makalah atau waraqah al-istiqraiyah, ya, merupakan bentuk karya tulis, ya, karya tulis ilmiah yang senantiasa disusun berdasarkan jenis, ya, berdasarkan jenis data, ya, data penelitian, ya, bihasbi jami'i awamil at-tajribiyah, hal-hal yang merupakan dan menyangkut data penelitian, ya, yang bersifat empiris, ya, dan sangat relevan dengan rumusan masalah yang dibahas. Jadi untuk makalah edukatif ini dia mengkaji melalui banyak data-data, ya, data-data yang terkumpul kemudian ditulis dengan yang bersangkutan dengan rumusan masalah, ya, melalui banyak penelitian, ya, yang dikumpulkan seperti itu, sehingga proses penulisannya mempergunakan metode khusus, ya, kemudian ditarik dalam kesimpulan umum. Metode khusus tadi, ya, melalui data-data yang terkumpul tadi, ya, sebelum melakukan penulisan. Jadi selain mengkaji juga mengumpulkan data-data tersebut, ya, yang sangat relevan dan sangat empiris tadi. Jadi dari khusus kemudian ke umum, ya, kita bisa menarik kesimpulan setelah mengumpulkan data-data dan menulisnya. Kemudian metode yang terakhir, makalah yang terakhir yaitu makalah campuran atau kita ketahui dengan
al-waraqah al-mukhtalithah itu merupakan suatu proses ya penulisan karya ilmiah yang disusun atau biasanya ditulis berdasarkan pada kajian teoritis terhadap data empiris ya. Dengan ciri khas terkadang mempergunakan penarikan masalah dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum. Ya. Jadi sebenarnya dari 3 jenis makalah ini semuanya memiliki beberapa faktor-faktor yang sama. Semuanya itu mengkaji melalui teoritis, hanya saja cara menyimpulkannya saja yang berbeda. Mungkin dari teori dedukatif dari menyimpulkan rumusan masalah atau siyaghatul muskilat dari umum, dari melalui pola umum menuju ke pola khusus, dan kemudian yang teori indukatif tadi, makalah indukatif tadi melalui pola menyimpulkannya melalui pola khusus kemudian ke pola umum, dan yang campuran ini bisa melalui kedua-duanya. Jadi menyimpulkan suatu permasalahan setelah dikaji dengan banyak data yang dikumpulkan dan melalui banyak kajian-kajian teoritis atau dirosah nadoriyah, bahkan juga dirosatul adab ya, kajian literatur, itu tadi bisa memiliki pola untuk menyimpulkan dari pola khusus menuju pola umum ataupun sebaliknya dari pola umum kemudian ke pola khusus. Nah, itu untuk teori makalah campuran ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembagian 3 jenis makalah. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin ada feedback dari teman-teman atau tambahan dari teman-teman itu juga lebih baik ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.